Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Dunia Pesantren. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita nikmati hingga saat ini. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, untuk kali ini kita akan menyampaikan kisah seputar kisah Nabi Hud alaihissalam dan perjalanannya dari lahir hingga wafat. Sahabat-sahabat, jangan lupa bila berkenan silahkan like, komen, share, dan subscribe channelnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Sahabat-sahabat, Nabi Hud adalah nabi yang keempat yang mana beliau keturunan dari suku Ad. Beliau tinggal di Al-Ahqaf, lebih tepatnya di bagian utara Hadramaut. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur sehingga mereka memiliki kekayaan yang bersumber dari hasil pertanian. Namun sayangnya kaum Ad sangat sombong dan bertindak sewenang-wenang. Pada saat itu kaum Ad banyak yang menyembah berhala. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Hud untuk menyampaikan risalah dan mengajak kaum Ad untuk beriman dan kembali ke jalan yang benar. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi Hud terlahir di Al-Ahqaf. Disinilah awal mula Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah dan menyampaikan pesan agar kaumnya, yaitu kaum Ad, agar mau beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tradisi mereka yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad merupakan salah satu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud. Kaum Ad juga merupakan manusia yang hidup setelah pengikut Nabi Nuh selamat. Dalam kisah Nabi Nuh sebelumnya, orang-orang yang beriman selamat dari banjir bandang yang sangat maha dahsyat itu, yang belum terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, mereka itu atau kaum Ad dianugerahi oleh Allah berbagai macam kesenangan yang berupa hasil panen yang melimpah, banyak binatang, ternak, dan harta kekayaan yang melimpah. Tak heran pada zaman itu banyak bermunculan bangunan seperti rumah dan industri yang nampak bagus dan indah. Bangunan tersebut belum dijumpai pada manusia zaman sebelum mereka. Hal senada tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8 yang artinya, tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram. Iram adalah ibu kota Ad, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Selain itu mereka dianugerahi bentuk tubuh yang besar dan kuat. Hal senada juga tercantum di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 69 yang artinya, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakannya, maka ingatlah akan nikmat Allah agar kamu beruntung. Maksud dari khalifah setelah kaum Nabi Nuh dalam ayat tersebut adalah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Namun sayangnya kemelimpahan harta benda tersebut membuat kaum Ad menjadi takabur dan sombong, sehingga membuat mereka lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap tidak ada yang dapat menandingi kekuatan mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut seperti kaum Ad yang sombong. Selain itu juga mereka menyembah berhala ternyata, dan hidup bebas untuk memuaskan hawa nafsunya. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena banyak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu Nabi Hud diutus untuk membawa peringatan sekaligus pedoman hidup agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengakuan Nabi Hud yang menyebut dirinya sebagai utusan Allah, maka membuat kaum Ad marah. Bahkan mereka juga berani meminta Nabi Hud untuk mendatangkan azab dari Allah. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa kehadiran Nabi Hud menjadi penghalang bagi mereka hingga mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Nabi Hud. Sahabat-sahabat, mereka diperlakukan seperti itu. Maka Nabi Hud tetap bersabar dan terus memberi peringatan yang isinya adalah ajakan untuk bertaubat dan beriman kepada Allah.
Hal itu dikarenakan jika mereka tidak bertaubat maka akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Nabi Hud tidak dihiraukan oleh kaum Ad. Nabi Hud lalu berdoa akhirnya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berkata bahwa kaum Ad akan menyesal dengan perbuatannya sendiri. Nabi Hud dan pengikutnya diminta untuk pergi meninggalkan daerah yang dihuni kaum Ad yang zalim tersebut. Tak lama kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Hud benar-benar terjadi. Saat itu terjadi kekeringan yang melanda kaum Ad, kekeringan yang sangat dalam waktu yang panjang dan lama. Banyak di antara kaum Ad yang gelisah karena hujan tak kunjung datang. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Hud. Beliau berkata bahwa apa yang terjadi itu merupakan murka Allah kepada kaum Ad, wahai kaum Ad. Namun mereka tidak percaya dengan ucapan Nabi Hud. Saat Nabi Hud meminta mereka untuk bertobat, maka mereka hanya menganggap apa yang dikatakan oleh Nabi Hud hanyalah sebuah kebohongan. Ketidakpercayaan kaum Ad terhadap Nabi Hud menjadikan Allah menurunkan azab. Saat itu langit menjadi hitam. Itulah awal permulaan Allah menurunkan azab kepada mereka, kaum Ad yang sombong dan zalim kepada Nabi Hud. Namun oleh kaum Ad, peristiwa tersebut mereka anggap akan menandai turunnya hujan. Ternyata langit gelap, akan turun hujan. Tetapi justru yang terjadi adalah muncul angin dingin yang kencang luar biasa, menghancurkan dan memporak-porandakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar di negara kaum Ad tersebut. Hal ini membuat semua orang kaum Ad panik. Alhasil kaum Ad meninggal, mati, mereka semua musnah beserta harta benda yang mereka miliki. Bahkan harta yang mereka miliki tidak mampu menolong mereka sama sekali. Allah akhirnya menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tinggal di Hadramaut. Di sanalah Nabi Hud berdakwah untuk mengajak umat manusia pada zamannya untuk beriman, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Hud juga tercantum dalam Al-Quran, terdapat dalam beberapa surat. Yang pertama surat Hud 50-54 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, kamu hanyalah mengada-ngada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku. Ini imbalanku hanya dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang berdosa. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Itulah dalam surah Hud 50-54. Selanjutnya dalam Al-Haqqah ayat 6 hingga 8 yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin luar biasa. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Selanjutnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 31 hingga 41 yang artinya, kemudian telah kami ciptakan umat lain yaitu kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu menaati manusia seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah Dia menjadikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh-jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya. Dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang guntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah orang-orang yang zalim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah-hikmah yang kita dapat ambil dari cerita Nabi Hud ini. Berdasarkan cerita Nabi Hud dapat kita ambil berbagai macam pelajaran, yaitu antara lain adalah kita harus beriman dan taat hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Selain itu kita tidak boleh seperti kaum 'Ad yang tidak percaya adanya Allah. Atas kesombongannya maka kaum 'Ad mendapat hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang pedih di dunia baik di akhirat. Sahabat-sahabat, selain itu dalam kisah tersebut banyak mengandung pesan moral seperti berikut ini. Apa saja? Yang pertama, Nabi Hud merupakan nabi yang memiliki sifat yang lembut dan sabar dalam menghadapi kaum 'Ad yang sangat sombong. 2, kita senantiasa harus selalu bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur justru Allah akan memperbanyak nikmat yang akan kita terima. Jika manusia tidak mau bersyukur maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang selanjutnya kita harus menjauhi sifat sombong. Hal ini dikarenakan orang yang bersifat sombong dan takabur maka akan mendapat azab yang pedih dan hina dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kekuatan dan harta benda mampu membuat manusia lupa kepada Allah. Bahkan mereka menjadi makhluk Allah yang memiliki sifat sombong seperti iblis dan semena-mena terhadap orang lain. Dengan demikian mereka akan mendapat azab dan siksaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah Nabi Hud ini kita dapat memetik pelajaran bahwa kita harus selalu beriman dan bersyukur hanya kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kita dianjurkan untuk tidak bersifat sombong. Hal ini dikarenakan orang yang sombong dan tidak percaya akan kekuasaan Allah maka akan mendapat azab yang pedih. Seperti contohnya adalah kaum 'Ad dan kaum-kaum sebelum Nabi 'Ad, sebelum kaum 'Ad. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang baik dan kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang jelek yang membuat kita menjadi celaka. Semoga Allah melindungi kita dan terus memberi hidayah kepada kita dan taufiknya agar kita terus berada di jalannya, berusaha terus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kisah saat ini tentang kisah Nabi Hud. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh sahabat-sahabat sekalian. Baik, sebelum berpisah jangan lupa sahabat-sahabat untuk yang berkenan silahkan like, komen, share dan subscribe. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.